yang bisa saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya Ibu Irma silakan untuk menyampaikannya, dan mohon Bapak Ibu tetap di sini dan untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Irma tentang budaya positif, ya. Itu bagus sekali materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Ciamis, Ibu Sarpati SPDMPD, hormati kepada Ibu Dewan Guru SMP Negeri 4 Ciamis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena atas rahmat dan hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berdiri. Oleh ini Bapak Ibu, saya untuk berdiri. Nah, dalam kegiatan di sini saya ada pertanyaan dulu. Pertanyaannya dijawabnya hanya setuju atau tidak, gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, setuju atau tidak sekiranya kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Bervariasi jawabannya, ada yang setuju, ada yang tidak. Boleh jawabannya ditulis di buku atau dalam hati dicatat masing-masing. Nanti untuk jawabannya kita cocokkan dengan di akhir kegiatan ini setelah menyimak materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua, setuju atau tidak jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Belum tentu jawabannya, belum tentu. Betul. Karena ini ada pengaruhnya nanti. Yang ketiga, yang terakhir, apakah guru harus mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan anak? Tidak selalu untuk menjadi solusi atau menjadi superman untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu, nanti jawabannya bisa kita kembali cocokkan di akhir kegiatan ini. Nah, adapun topik dalam kegiatan diseminasi ini ada 6 topik Bapak Ibu. Di antaranya ada terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, adapun topik dalam kegiatan diseminasi ini ada 6 topik Bapak Ibu. Di antaranya ada terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Dan ini restitusi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita ya Bapak Ibu. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Kira-kira dari ke-6 topik ini, mana yang sering kita dengar atau yang sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari? Satu, terkait disiplin positif gitu ya. Atau mungkin segitiga restitusi. Ini sebetulnya mungkin sering sekali Bapak Ibu lakukan, hanya mungkin belum tahu itu namanya segitiga restitusi. Sebetulnya karena setelah saya pelajari, oh ternyata saya juga padahal sering melakukan itu, tapi tidak tahu bahwa itu teh yang dinamakan segitiga restitusi. Iya, keuangan nanti bisa saya sampaikan. Nah, terkait budaya positif
positif. Nah, di sini budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kebiasaan atau nilai-nilai yang universal yang sudah diyakini di sekolah atau diterapkan di sekolah. Nah, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru tentunya perlu menerapkan berbagai nilai-nilai yang positif untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam belajar. Nah, penerapan budaya positif di sekolah itu diawali dengan perubahan paradigma yang selama ini masih ada stimulus respon yang berbeda gitu. Menurut teori ini bahwa untuk merubah stimulus respon terhadap budaya positif. Nah, sebelumnya di sini ada kegiatan dulu untuk Bapak Ibu untuk beralih ke perubahan paradigma sebelumnya. Sekarang gini, kepalkan tangan Bapak Ibu dan bayangkan di kepal tangan itu ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu, dan dikepal di tangan sekuat mungkin, dan silahkan teman yang di sampingnya untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Kira-kira ada yang bisa membukanya, Bapak Ibu? Ya, benar sampai dikotak-kotak. Tidak memberikannya terhadap penghuni untuk dibuka. Mutiara, Gunani menyimpan mutiara di kepala tangannya sehingga tidak rela kalau untuk disentuh oleh siapapun, sampai dengan sekuat tenaga mempertahankan itu. Terima kasih. Izin untuk menyampaikan paradigma dari kepala tangan. Barusan saya memang mengepalkan tangan dan Ibu Mumi dengan sekuat tenaga, kemudian dengan matanya juga mengeluarkan mata saya untuk membuka. Tapi karena saya dari awal belum memberikan hati untuk membuka kepala tangan saya, akhirnya ya belum bisa untuk diberikan kepada Ibu Mumi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nani yang sudah memberikan tanggapan. Ya. Nah, usaha dari Bu Nani itu untuk mempertahankan kepala kepala yang berharga di tangan Bu Nani muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi Bu Nani tidak tergoda oleh Bu Moni untuk membuka tangannya, tidak tergoda oleh ancaman matanya. Nah, ini kegiatan ini akan membuka pikiran kita terhadap perubahan paradigma tentang budaya positif. Nah, terkait dengan motivasi tadi, motivasi Bu Nani yang muncul dari dalam dirinya atau motivasi secara intrinsik yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak lain atau pihak luar atau dari unsur eksternal, ini ada kaitannya dengan perubahan paradigma terkait teori kontrol atau teori pilihan. Nah, yang pertama, ilusi guru dalam mengontrol murid, gitu. Jadi di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu ilusi guru sebagai pengontrol murid. Jadi murid tidak bisa dipaksa gitu ya Bapak Ibu. Nah, walaupun misalnya tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi itu murid sedang mengontrol dirinya sendiri. Jadi murid itu sedang mengontrol dirinya untuk tidak terbujuk oleh kontrol dari luar, gitu, dari pihak luar, khususnya kita sebagai guru. Nah, ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Bujukan, rayuan, itu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, itu suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
berikutnya itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selama ini paradigma kita bahwa ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Nah, jadi dalam posisi ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol si murid itu yang menuju kepada identitas gagal murid. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang mereka sehingga mereka nanti pada akhirnya akan merasa menjadi rendah diri. Gitu. Kalau posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, yang berikutnya ada ilusi tentang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kira-kira kita berhak tidak memaksa murid untuk melakukan sesuatu? Tentu tidak ya Bapak Ibu, karena murid juga punya hati dan perasaan gitu. Nah, di sini banyak orang yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid kita itu berbuat hal-hal yang diinginkan si penyuruh gitu ya Bapak Ibu. Khususnya kita mungkin sebagai guru sering sekali memberikan perintah terhadap murid kita untuk melakukan sesuatu. Itu berarti kita ada di posisi sebagai orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Nah, nanti kita ada di posisi mana gitu ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus yang tadi kepada pendekatan teori kontrol? Nah, dari paradigma yang tadi, bagaimana caranya itu kita bisa merubah terhadap pendekatan teori kontrol? Kita lihat di sini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Yang pertama, kalau di dalam stimulus respon yang tadi, yang ilusi tadi, itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi harus sama dengan kita. Kita tidak mau orang lain berbeda dengan kita. Egois sebenarnya Bapak Ibu. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya bahwa kita menghargai perbedaan orang lain dengan pandangan kita. Itu baik Bapak Ibu. Yang berikutnya, nah untuk langkah awal dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, itu salah satunya ada program disiplin positif. Ada program disiplin positif. Apa disiplin positif? Yang ada dalam pikiran kita, disiplin itu apa Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita mendengar kata disiplin, aturan mungkin ya Bapak Ibu. Kalau kita mendengar disiplin, aturan, hukuman, biasanya seperti itu. Nah, disiplin, khususnya disiplin positif, di sini adalah perilaku disiplin yang motivasinya itu berasal dari dalam diri siswa. Jadi ada unsur intrinsik, ada internal, bukan atas dasar hukuman ataupun hadiah. Jadi di atas kesadaran diri sendiri, itu dinamakan disiplin positif. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara mengutip dari bukunya bahwa terkait tentang disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Jadi harus dipaksa gitu kan. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Gitu. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, maksudnya apa? Nah, maksud dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, dalam menciptakan murid yang merdeka itu
dalam penerapan disiplin, maka kita memerlukan pihak luar untuk mendisiplinkan kita. Dipaksa, kita memerlukan faktor luar untuk mendisiplinkan seseorang, karena kalau berasal dari luar itu bukan dari dalam diri, bukan termasuk dalam disiplin yang positif. Nah, sebagai pendidik, kita khususnya guru, terkait disiplin positif, tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa disiplin positif itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan atas dasar paksaan, hukuman ataupun hadiah. Nah, berikutnya terkait tadi ada kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Yang seperti apa nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang sudah dianut atau dipercayai oleh seseorang atau sekelompok orang atau oleh satu institusi. Kalau kita mungkin di sekolah, itu ada nilai-nilai yang sudah dipercayai untuk dilaksanakan di satu institusi. Nah, nilai-nilai kebajikan khususnya dalam bidang pendidikan di sini yang diyakini atau disepakatinya itu oleh setiap anak Indonesia itu tujuannya kita terkait dengan menciptakan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu nilai-nilai kebajikan dalam bidang pendidikan yang sudah kita kenal bahwa dalam profil pelajar Pancasila memiliki berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan seterusnya sampai dengan kreatif. Ini sudah di luar nalar ya. Nah, terkait tadi adanya disiplin tentunya harus diiringi dengan adanya motivasi, biasanya hukuman dan restitusi. Nah, mari sejenak kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita sudah berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, atau apakah kita melakukan sesuatu itu atas dasar dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari luar. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari rasa tidak nyaman atau kapaksa gitu ya, coba bahasa Sunda nama. Jadi kita tidak nyaman kalau tidak melakukan itu, sehingga kita terpaksa untuk melakukan disiplin. Nah, lanjut. Nah, ada Diane Kosen dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk melakukan sebuah tindakan. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini tingkat terendah dari motivasi manusia itu ada di posisi ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dipaksa. Kalau murid melakukan sesuatu itu karena terpaksa, itu biasanya karena takut oleh guru, sehingga dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh guru. Nah, mereka ada di posisi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya orang dengan motivasi ini bertanya dengan apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan itu. Itu kalau posisinya ada di motivasi ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, yang motivasi yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di motivasi ini biasanya orang akan bertanya, akan seperti apa kalau saya melakukan itu?
kalau saya melakukan itu. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka percayai atau yang mereka hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi tidak ada paksaan atas kesadaran diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi terhadap murid-murid kita, terhadap anak didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi tidak ada paksaan, mereka akan dengan sadar ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik berasal dari dalam diri sendiri yang berdampak jangka panjang. Jadi mereka melakukan sesuatu itu tidak atas dasar hukuman ataupun hadiah. Jadi sampai kapanpun si peserta anak itu akan tetap berperilaku baik, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi dari nilai-nilai yang sudah mereka percayai. Gitu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif terhadap murid-murid kita. Nah, ini PR besar untuk kita menanamkan program disiplin yang positif, itu membuat anak-anak sadar untuk melaksanakan sebuah tindakan tanpa adanya paksaan. Nah, Bapak Ibu, terkait tadi posisi motivasi itu tentunya dalam menjalankan disiplin positif ada sebuah peraturan atau keyakinan. Jadi jika suatu pelanggaran atau ada tindakan yang di luar kesepakatan, tentunya harus ada tindakan yang terjadi. Nah, apa tindakan itu? Biasanya disebut sebagai hukuman. Ada juga nanti diikuti dengan konsekuensi. Yang terakhir ada restitusi. Nah, perbedaannya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman tadi bersifat paksaan. Hukuman itu biasanya bersifat paksaan atau spontan, tidak terencana. Biasanya kalau hukuman seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu ada kesepakatan dulu antara si kedua belah pihak. Misalkan kita sama murid, jadi konsekuensi itu ada kesepakatan dulu. Anak dilibatkan untuk membuat sebuah peraturan. Kalau hukuman tidak, jadi hanya satu pihak, guru yang membuat. Biasanya itu diiringi dengan kata-kata kamu harus seperti apa yang saya inginkan. Tetapi kalau konsekuensi itu lebih kepada suatu tindakan yang sudah disepakati nantinya antara guru dengan murid. Nah, sedangkan restitusi, kalau restitusi itu pilihan. Si anak disuruh untuk mencari solusi atas tindakan atau kesalahan yang sudah dia lakukan. Itu kalau restitusi. Kira-kira kita ada di posisi mana Bapak Ibu kalau menemukan kasus di anak? Apakah kita sering memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Kalau ada A pasti ada B, gitu ya, mungkin konsekuensi. Baik Bapak Ibu, next. Nah, sebelum kita membahas tentang penerapan restitusi, mungkin kita ada sedikit refleksi dulu diri tentang apakah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti tadi sudah dijelaskan gambarannya bahwa kata disiplin itu kalau tanpa positif, tanpa diiringi dengan kata positif di belakangnya, ini merupakan sudah membentuk identitas sukses ataupun identitas gagal. Nah, sesungguhnya disiplin itu kalau tanpa positif itu biasanya dikatakan sebagai hukuman atau identitas yang gagal. Tetapi kalau sudah kedisiplinan positif itu akan membentuk menjadi sebuah konsekuensi atau restitusi. Nah, itu seperti sudah saya sampaikan bahwa hukuman itu biasanya
si A melakukan A spontan, kamu harus A misalnya, kamu harus B, itu biasanya spontan. Kalau untuk di posisi hukuman, jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan diberikan atau tidak tahu apa yang akan terjadi karena si anak tidak dilibatkan untuk bernego tentang hukumannya. Nah, yang berikutnya itu konsekuensi. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi biasanya ini sudah terencana. Contohnya misalkan kalau seandainya si anak tidak mengikuti pelajaran selama 3 pertemuan, gitu ya, kamu maka akan mendapatkan konsekuensi apa, misalkan itu. Contohnya misalkan kamu kalau tidak ulangan atau mengumpulkan tugas selama 3 kali, maka kamu harus mengumpulkan tugas sekaligus dalam waktu yang bersamaan gitu, dalam waktu istirahat. Nah, itu sebuah konsekuensi dan tadinya sudah ada kesepakatan dengan murid, sehingga pada saat anak melakukan kesalahan, si anak sudah tahu, oh saya harus melakukan ini untuk konsekuensi terhadap kesalahan yang sudah saya langgar. Itu biasanya kalau konsekuensi. Nah, saya mengutip dari pernyataan Alfikon bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu. Jadi menurut Alfikon bahwa memberikan hadiah itu tidak selalu bersifat positif, gitu. Nah, menurut Alfikon juga bahwa mengungkapkan penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang sebetulnya itu dapat menghancurkan potensinya, potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi tindakan memberikan penghargaan itu yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi makanya sekarang tersebar gitu ya asumsi bahwa di kurikulum mereka tidak boleh memberikan hadiah, sedikit gitu ya. Berbeda ketika di kurikulum yang sebelumnya boleh memberikan hadiah. Nah, ini yang dasarnya. Kenapa tidak boleh memberikan hadiah di kurikulum ini? Karena sesuai dengan teori dari Alfikon yang diikuti dalam kurikulum mereka. Nah, seperti dikatakan terkait tadi yang diikuti oleh Alfikon, itu dihukum oleh penghargaan, sama halnya dengan menghukum dengan memberikan penghargaan. Nah, ini tidak selalu positif, tidak juga negatif. Jadi ada plus minusnya, ada manfaatnya, ada juga negatifnya gitu. Sehingga si anak ingin merasa bebas gitu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh misalkan, kalau ada si anak yang di kelasnya sering mengganggu temannya, atau misalkan merebut makanannya atau iseng terhadap temannya. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang sedang dia penuhi, ingin dia cari, atau yang ingin dia penuhi. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya diperlukan oleh manusia dewasa saja, tetapi anak-anak juga sudah memiliki kebutuhan dasar ini. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Biasanya kebutuhan ini bersifat fisiologis, yaitu untuk yang pertama, kalau dihukum oleh penghargaan, itu biasanya pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi akan ketergantungan Bapak Ibu terhadap penghargaan atau hadiah. Jadi si anak kalau diberikan hadiah dalam jangka
persyaratan. Jadi hanya jika melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan. Jadi ada transaksional di sini, sehingga untuk penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi tadi pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, bahwa si anak akan ketergantungan dengan hadiah yang kita berikan, sehingga pada saat itu mungkin akan termotivasi untuk terus belajar, tetapi dalam jangka panjang ketika tidak mendapatkan hadiah, dia tidak akan melakukan hal itu lagi, gitu, yang akan membuat dia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu hukuman oleh penghargaan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya itu kita memberikan hukuman terhadap anak terkadang tidak melihat kondisi atau akibat yang akan diterima oleh si anak terhadap hukuman yang kita berikan, sehingga itu akan terasa menyakitkan untuk anak. Tapi dengan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah kesepakatan. Jadi ketika kamu A maka harus B, itu sehingga harus terjadi. Nah, kalau hukuman itu membuat sakit fisik ataupun hati, jadi itu membuat tersakiti gitu. Dan seterusnya, Ibu, anak akan membenci kedisiplinan. Kalau hukuman merasa terpaksa, mendorong untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, atau anak biasanya belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, sehingga anak tidak jujur terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan. Tetapi kalau konsekuensi, ini konsep diri yang sangat baik, jadi mendorong anak untuk melakukan atau menyelesaikan permasalahan sendiri dengan melakukan hal yang sudah disepakati. Itu kalau untuk konsekuensi. Nah, bisa kita lihat, Bu, kalau misalkan kita sebagai guru menyuruh anak untuk mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", itu apakah hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini ada kaitannya mungkin dengan PJOK, bisa jadi ini termasuk konsekuensi ya, karena nah, ini bisa kita lihat jawabannya, hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kayaknya terlihat sudah mengantuk ya. Gitu. Kita peregangan dulu, boleh Bapak Ibu? Sedikit ya, biar tidak mengantuk. Iya. Peregangan dulu sebentar. Mencari pasangan. Mari. Ya.
Siap. Nah, nanti pada saat saya menyebutkan sebuah angka, kalau misalkan ganjil, maka yang ganjil harus menangkap tangan yang genap dan yang genap menghindarinya. Jadi ketika saya menyebutkan bilangan ganjil ataupun genap, nanti yang saya sebutkan harus menangkap tangan lawan pasangannya dan si pasangannya menghindar. Gitu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Diambil. Jangan ditangkap. Iya, menghindar, harus menghindar. Kalau saya sebutkan ganjil berarti yang genap menghindar. Kalau saya menyebutkan genap, yang ganjil menghindar. Gitu ya Bapak Ibu. Kita coba ya, kita coba. Siap. Iya, kalau genap, saya menyebutkan genap, ganjil menghindar. Gitu. Kalau saya menyebutkan ganjil, yang genap yang menghindar. Siap Bapak Ibu? Ya, siap. Kita coba dengan angka 7. Nah, sekarang bilangan yang akan saya sebutkan itu adalah puluhan. Masih tetap sama sih, tapi berbeda sedikit. Ketika tadi saya satuan, nah sekarang puluhan. Siap, Bapak Ibu? Siap. 63. Tapi ketika diikuti dengan kata positif itu bisa dikatakan sebagai identitas sukses atau disiplin, konsekuensi dan restitusi dengan murid. Nah, sedangkan restitusi, kalau restitusi itu pilihan. Si anak disuruh untuk mencari solusi atas tindakan atau kesalahan yang sudah dia lakukan. Itu kalau restitusi. Kira-kira kita ada di posisi mana Bapak Ibu kalau menemukan kasus di anak, apakah kita sering memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Kalau ada A pasti ada B gitu ya, mungkin konsekuensi.
Baik Bapak Ibu, next. Nah, sebelum kita membahas tentang penerapan restitusi, mungkin kita ada sedikit refleksi dulu gitu tentang apakah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti tadi sudah dijelaskan gambarannya bahwa kata disiplin itu kalau tanpa positif murid, itu akibatnya atau dampaknya terhadap murid itu apa? Nah, kalau hukuman itu dampaknya kepada murid, kemungkinan murid akan merasa apa Bapak Ibu? Kalau kita dikasih hukuman, kalau kita kasih hukuman terhadap anak didik kita, nah iya, murid bisa saja marah gitu ya kepada kita sebagai pemberi hukuman, atau bisa merasa bersalah, atau bisa saja si anak menjadi rendah diri dan mengasingkan diri karena sudah mendapatkan hukuman dari guru, karena itu secara tidak langsung mengaruhi terhadap psikologis anak Bapak Ibu. Bisa kita lihat kalau kita sedikit memberikan hukuman terhadap anak, si anak suka langsung murung, jadi mereka merasa mungkin bisa saja sakit hati atau memendam marah terhadap kita atau dendam gitu ya, karena hukuman itu tiba-tiba dan tidak diharapkan gitu kan, atau bahkan sangat melukai. Biasanya hukuman itu dibuat guru satu pihak, anak tidak dilibatkan. Begitu juga dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu si anak hanya kehilangan hak waktu untuk seorang diri atau penahanannya. Nah, kalau konsekuensi juga sudah diketahui apa yang akan dia terima dan dibuat oleh guru dan anak, jadi anak dilibatkan pada saat membuat kesepakatannya, dan ini membantu guru dalam menyatakan peraturan. Nah Bapak Ibu, yang selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Nah ini sudah tidak asing lagi buat kita. Keyakinan kelas itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal, di mana ini nilai-nilai kebaikannya sudah disepakati secara bersama-sama. Diharapkan dengan keyakinan kelas itu siswa akan lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang sudah mereka perbuat, khususnya di kelas. Nah, keyakinan kelas itu diterapkan sebagai salah satu cara membangun budaya yang positif. Selain tadi ada disiplin positif, juga ada keyakinan kelas. Nah, ya baik, mohon izin Bapak Ibu untuk melanjutkan ya. Nah, yang berikutnya ya, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya lanjutkan saja ya. Nah, di sini kita ada sebuah kesepakatan. Kita bisa menarik kesimpulan apakah ini termasuk ke dalam kesepakatan atau keyakinan. Nah, kalau ada kesepakatan kelas datang tepat waktu, kira-kira keyakinan kelasnya apa ini Bapak Ibu, atau nilai-nilai kebajikan universal? Biasanya kalau nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas itu dalam kalimat yang singkat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh misalkan, kalau ada si anak yang di kelasnya sering mengganggu temannya, atau misalkan merebut makanannya atau iseng terhadap temannya. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang sedang dia penuhi, ingin dia cari, atau yang ingin dia penuhi. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya diperlukan oleh manusia dewasa saja, tetapi anak-anak juga sudah memiliki kebutuhan dasar nih. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Biasanya kebutuhan ini bersifat fisiologis. Nah, kalau misalkan kita ibaratkan dunia berkualitas itu sebagai album kenangan kita, dunia berkualitas. Nah, kalau kita ibaratkan ini sebagai album kenangan kita, kira-kira Bapak Ibu akan menyimpan apa di dalam album ini? Jadi mereka nanti akan mengingat tentang siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidupnya, gitu. Dan yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita, itu.
Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal atau karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu untuk menjawab salah satu pertanyaan ini untuk mewakili. Boleh pertanyaan yang mana saja untuk mencoba menjawab dari pertanyaan ini. Satu, orang yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah bapak, yang ketiga nenek, kakek, kemudian suami. Yang barusan sebut sekarang di nomor 1 karena yang lainnya sudah meninggal. Boleh tidak seperti itu? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Ada lagi yang mau mencoba untuk menjawab? Boleh. Kerja dimanapun kita harus konsekuen. Ya, cukup aja ya. Tepuk tangan. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan dari Bu Haji yang tadi. Yang berkualitas, saya jawab yang nomor 3. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Yang saya paling inginkan adalah menghargai diri saya sendiri dengan kemampuan saya sendiri. Itu insya Allah menjadi modal saya ya, dan bisa menempatkan diri dimanapun berada. Terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa. Sampai sini dilanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi, nilai-nilai kebajikan universal itu untuk menciptakan budaya yang positif itu kita ada salah satunya dengan 5 posisi kontrol. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu sebagai guru kita ada di posisi yang mana ketika kita menghadapi anak dalam melakukan sebuah tindakan yang dianggap melanggar aturan. Nah, yang pertama itu ada sebagai penghukum, yang kedua ada sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, ada manajer, ada pemantau. Nah, kita ada di posisi mana kalau seandainya kita berhadapan dengan ini? Mohon izin saya memutarkan sebuah video Bapak Ibu untuk Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan berkata lagi kalau begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah. Sangat cepat kelas. nah, kira-kira kalau ada kejadian seperti ini 3 kali dan mungkin beberapa kali begitu. Entah apa alasannya, padahal kita sudah berusaha dengan menanyakan bentuk. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata anak tersebut tidak ada perubahan walaupun dengan berbagai macam cara kita berusaha, tapi yang mentakdirkan baik. sampai juga kepada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini muara dari semua teori yang dari awal tadi. Setelah kita menganalisis gitu yang mempelajari tentang kebijakan universal, disiplin positif, ada apa namanya, kebutuhan dasar pokok, posisi kontrol. Nah, bermuara di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini masih ada kata restitusinya, yaitu mencoba mendisiplinkan anak dengan mencari solusi atas permasalahannya sendiri gitu. Jadi diminta untuk bertanggung jawab si anak itu. Nah, karena namanya segitiga, otomatis ada 3 ya. Jadi tidak bisa salah satunya saja yang kita lakukan, tetapi harus ketiga-tiganya. Karena kalau salah satu saja terlewat berarti bukan segitiga restitusi mungkin. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan, nah di sini kita hal yang paling penting itu adalah menstabilkan identitasnya. Apa itu menstabilkan identitas? Nanti kita akan bahas. Yang kedua
tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu jika kita menemukan siswa yang bermasalah atau ada salah satu tindakan yang dianggap melanggar sebuah aturan, itu kita bisa melakukan hal yang pertama itu dengan menstabilkan identitasnya dulu. Jadi kita kembalikan dulu identitas anak. Yang biasanya di sini itu anak akan merasa gagal ketika mereka sudah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika si anak sudah merasa, orang salah ya, nah kita stabilkan identitas anak. Kembalikan lagi atas perhatiannya dan sesi tanya jawab tadi sudah ya Bapak Ibu, sekarang sudah berjalan. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Mungkin ada closing statement dari saya mengutip dari William Glasser, mengutip katanya masih terkait dengan teori ini, bahwa orang yang bahagia itu adalah yang banyak mengkoreksi dirinya atau mengevaluasi dirinya. Tetapi ketika orang yang tidak bahagia itu akan banyak mengomentari orang lain atau mengevaluasi atau menilai orang lain. Maka jadilah kita sebagai orang yang bahagia untuk lebih banyak meneliti ke dalam diri, lebih banyak mengevaluasi diri, lebih banyak untuk berintrospeksi diri atau berefleksi diri. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan refleksi dari hasil diseminasi budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ima Tresnasi MPD yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ima. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif tadi, walaupun saya lebih dulu mendapatkan ilmunya, tapi ketika disimpan ada bagian yang hilang dan tadi luar biasa sekali. Sangat senang sekali saya mengingat kembali dan betul sekali bahwa ketika kita menginginkan keadaan kenyamanan dalam kita beraktivitas, terutama kita berinteraksi dengan murid kita, bahwa kenyamanan dan kondusivitas adalah yang pertama, maka yang harus kita perhatikan adalah di mana letak kita atau sebagai apa kita di sana, yaitu tentu saja tadi setelah saya dapatkan bahwa kita harusnya ada pada posisi manajer sesuai dengan referensi, dan kita juga harus tahu bahwa ada kebutuhan dasar dari anak yang harus mereka dapatkan terlebih dahulu supaya terjadi keseimbangan ketika kita dalam proses pembelajaran di kelas itu terjadi kenyamanan dan kondusivitas. Tentu saja sebelum ke anak didik kita, maka kita sebagai pendidik yang harus lebih dulu posisi 5 kebutuhan dasar yang harus kita miliki terlebih dahulu sebagai seorang pendidik. Kenapa harus kita lebih dulu? Karena kita sendiri yang akan nanti membimbing menuntun anak didik kita. Tentu saja kita yang harus lebih dulu kebutuhan itu terpenuhi, sehingga anak didik pun ketika kita sedang proses pembelajaran di kelas, ketika masuk ke kelas kita dan kita untuk mentransfer ilmu, membimbing mereka, menuntun mereka, menjadi satu kesenangan, kenyamanan, kondusivitas, dan anak pun di sana akan mendapatkan yang mereka inginkan, sehingga kita dengan anak mendapatkan satu tujuan dan bermuara pada satu titik yang diinginkan. Dan insya Allah dengan kita sudah menerapkan kesepakatan belajar, keyakinan kelas, tentu saja bahwa disiplin positif akan menjadi suatu budaya yang bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga terjadi lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali Bu Ima atas ilmu yang sudah diberikannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih menerapkannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.